Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita anime yang berjudul Kyuketsuki Sugushinu. Anime ini bercerita tentang seorang pemburu vampir yang bernama Ronaldo dan seorang vampir pengecut yang bernama Draluk. Vampir Draluk selalu mengubah dirinya menjadi pasir jika posisinya merasa terancam. Inilah kisah dari vampir yang takut akan segala hal dan bagaimanakah kehidupannya sehari-hari. Langsung saja yuk kita bahas. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang pemburu vampir yang bernama Ronaldo. Dia mendapatkan sebuah tugas di mana dia akan pergi ke sebuah kastil yang dihuni oleh seorang vampir. Banyak rumor yang mengatakan kalau vampir ini sering menculik anak kecil dan membawa anak kecil ini ke kastilnya. Tapi saat Ronaldo masuk ke kastil itu, dia bukanlah seorang vampir yang menakutkan. Dia tampak seperti seorang pengecut. Dia juga seringkali mati dan mengubah dirinya menjadi pasir. Nah, di sini Ronaldo bertemu dengan anak yang dia cari. Ternyata anak kecil ini bukanlah diculik oleh Draluk, melainkan dia yang datang sendiri karena dia sangat suka dengan kastil yang dilengkapi game ini. Ronaldo mencoba membujuk anak kecil ini untuk pulang karena ibunya sedang menunggu kepulangannya. Tapi anak kecil ini tidak mau. Dia tahu ibunya galak. Jika dia pulang, dia pasti akan dimarahi. Lebih baik dia bermain game saja di kastil ini. Dan ternyata juga Draluk sangat risih dengan anak kecil ini. Dia selalu menguasai permainan game Draluk. Dan itu membuat Draluk tak memiliki kesempatan untuk bermain game. Anak ini juga sangat lincah. Saking tidak mau pulang, dia kabur ke sana dan kemari sehingga Draluk dan Ronaldo sangat susah untuk membawanya pulang. Beberapa perangkap yang dipasang Draluk juga berhasil dia lewati. Dan sebaliknya, malah Draluk yang terkena perangkapnya sendiri. Dan karena kebrutalan mereka di dalam menangkap anak kecil ini, kastil Draluk menjadi hangus terbakar oleh api. Nasib Draluk, dia tak mempunyai tempat tinggal lagi. Dan Draluk juga berubah menjadi pasir di saat matahari mulai terlihat. Setelah urusan kerjanya beres, Ronaldo kembali pulang ke rumahnya. Tapi tak disangka tak diduga, vampir yang tadinya sudah musnah terkena matahari malah sedang duduk santai di dalam rumahnya. Dia tahu rumah Ronaldo dari halaman petunjuk arah situs web Ronaldo. Dan rupanya juga pasir Draluk ini diselamatkan oleh anak nakal yang pernah bermain game di rumahnya. Dia menyembunyikan debu Draluk di dalam kantong hitam. Karena kastilnya terbakar oleh kebrutalan Ronaldo, jadi untuk sementara waktu dia akan tinggal di rumah Ronaldo. Draluk tidak hanya sendirian, dia juga membawa peliharaannya yaitu John Armadillo, hewan lucu yang mirip dengan telur. Dan jika Ronaldo tidak mengizinkannya untuk tinggal di sini, mungkin dia akan menuntut ganti rugi kepada Ronaldo atas hancurnya kastil dia kemarin. Tidak berapa lama, manajer dari Vanima datang. Dia meminta Ronaldo untuk membantunya karena tiba-tiba anak yang dia sayang berubah menjadi vampir. Ronaldo, Draluk, dan manajer ini pun segera pergi ke TKP. Di sana dia menyandera seorang wanita. Ternyata apa yang dia lakukan ini bukanlah tanpa sebab. Dia sangat ingin menjadi vampir dan hidup lebih lama. Dia ingin lebih lama bersama dengan wanita yang dia cintai ini. Dia adalah karyawan manajer ini. Di sini Ronaldo memberikan masukan kepada pemuda ini bahwa dia tidak bisa menjadi vampir. Dia harus segera bertaubat dan mengurungkan niatnya. Tapi apa yang dilakukan pria ini juga tidak mengubah keadaan. Wanita yang dia sukai tetap tidak bisa menerimanya. Dia mencoba menolak pria ini dengan lembut, tapi malah ini yang terjadi. Dan satu-satunya cara dia akan mengundurkan diri saja. Karena dia lebih suka pria tua dan kaya, bukan seperti pemuda ini. Dan ternyata apa yang terjadi ini dilihat oleh dua wartawan. Mereka ingin menuliskan cerita ini di tabloid mingguan mereka. Mereka juga ingin tahu bagaimana awalnya Ronaldo bisa bekerja sama dengan vampir di dalam menyelesaikan masalah ini. Setelah menyelesaikan masalah tadi, Draluk kembali lagi ke rumah Ronaldo. Tapi tingkah Draluk ini selalu membuat Ronaldo sangat kesal. Dan itu membuat Ronaldo tak bisa menahan emosinya. Dia selalu saja memarahi Draluk. Mereka benar-benar tak bisa akur. Tapi tidak berapa lama Ronaldo menerima telepon dari seseorang yang bernama Fakuma. Dia adalah seorang editor top buku musim gugur. Dan kemungkinan juga jilid 2 Ronaldo Chronicles dijadwalkan akan dirilis secepatnya. Ronaldo segera bergegas untuk segera menyelesaikan bukunya. Dia meminta Draluk untuk jangan membuat onar selagi dia menyelesaikan bukunya.
Ronaldo sangat takut dengan Fakuma. Dia adalah orang yang tegas dan menyeramkan. Dia sangat tidak suka dengan orang yang bertele-tele. Tidak berapa lama Fakuma menelpon Ronaldo kembali. Dia benar-benar tidak sabar membaca naskah yang akan ditulis oleh Ronaldo. Dia juga mendengar kalau Ronaldo sekarang bekerja sama dengan vampir dan dia tidak sabar membaca tentang cerita itu. Sebenarnya Ronaldo benar-benar tidak ingin menulis tentang Draluk, tapi tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar suara kedatangan Fakuma. Ronaldo benar-benar sangat takut. Ronaldo ingin pergi, tapi di depan pintu sudah ada peti khusus untuk Ronaldo. Fakuma mengurung Ronaldo di dalam sana dan memintanya untuk segera menyelesaikan naskahnya. Ronaldo pun semalaman berada di dalam peti itu. Di malam selanjutnya, Draluk menanyakan gajinya kepada Ronaldo. Berapa gaji yang akan Ronaldo berikan kepadanya? Ronaldo sangat kesal kepada Draluk. Dia menghajar Draluk sampai Draluk menjadi debu. Tingkah kocak mereka ini benar-benar sudah tidak bisa tertolong lagi. Di sini tiba-tiba Ronaldo mendapat telepon dari departemennya kalau ada vampir jahat yang baru saja muncul ke kota. Dia adalah vampir yang bisa mengendalikan tanaman. Nah, di sini Draluk ingin terlihat hebat di mata Ronaldo. Dia ingin menangkap vampir ini sendirian supaya Ronaldo bisa mengakui kemampuannya. Tapi baru saja memulai dia sudah menjadi pasir karena 3 bocah kucluk. Mereka adalah superhero yang ingin membasmi vampir juga. Tapi tidak berapa lama vampir yang menyeramkan muncul dari balik semak-semak. Dia sangat kekar dan seram. Otongnya juga diliputi oleh bunga hidup yang berwarna pink. Wah, pemandangan yang begitu langka. 2 bocah nakal lainnya langsung kabur. Sementara Draluk dan 1 bocah lagi tertinggal. Vampir kekar ini ingin Draluk dan bocah kecil ini memakan pil yang sudah dia sediakan. Dia ingin Draluk dan bocah ini menjadi pengikutnya. Dan bentuk otong mereka mungkin akan sama. Penuh dengan pesona bunga. Terjadi kejar-kejaran di sini. Draluk benar-benar tak bisa diharapkan. Dia malah mati menjadi pasir. Untung saja Ronaldo segera datang dan membantu mereka ini. Dan vampir kekar ini pun langsung dibawa ke pusat penelitian. Keesokan malamnya lagi, Draluk tiba-tiba membahas kalau dia ingin meminum darah dari seorang wanita cantik. Tapi tiba-tiba bel rumah Ronaldo berbunyi. Ternyata itu dari divisi kontrol vampir. Mereka adalah polisi yang ingin menyelidiki vampir yang sedang bersama Ronaldo. Nah, Nona Hinaichi inilah yang akan menyelidikinya. Tapi Ronaldo tiba-tiba teringat dengan kata-kata Draluk kalau dia ingin sekali menghisap darah wanita cantik. Tingkah Ronaldo ini pun menjadi tidak karuan. Dia tak ingin Draluk bertemu dengan Hinaichi. Dia takut Draluk akan menghisap darah Hinaichi. Nah, untuk melancarkan aksinya, Ronaldo menggunakan John. Dia menempelkan bawang putih ke dada John dan melemparkan John ke tempat Draluk berada. Tapi lemparan Ronaldo ini salah sasaran. Draluk pun menyadari kedatangan Hinaichi. Draluk benar-benar vampir ganjen dan itu membuat Hinaichi sangat kesal. Hinaichi pun langsung kabur dari sana. Karena Ronaldo dan Draluk benar-benar aneh, Hinaichi pun kembali ke divisi kontrol vampir. Di sana dia meminta atasannya untuk memberikan perintah kepadanya. Kalau dia ingin menyelidiki vampir yang bekerja sama dengan Ronaldo. Dia rasa vampir itu benar-benar berbahaya. Dia juga masih tidak percaya kalau vampir Draluk bisa melakukan hal-hal yang membuat jantungnya berdebar. Hinaichi pun mendapat surat perintah itu. Dia mulai mengawasi gerak-gerik Draluk. Tapi di sini dia juga kaget. Ternyata Draluk adalah vampir yang sangat lemah. Dia sering tiba-tiba mati dan menjadi debu. Tapi dia tidak boleh menyerah begitu saja. Mungkin ini hanya taktik yang dimainkan oleh Draluk. Tapi semakin diikuti, Hinaichi semakin percaya kalau Draluk adalah vampir yang lemah. Dia sangat bingung apa yang harus dia laporkan kepada atasannya. Ternyata apa yang dia katakan sebelumnya tidaklah benar. Ronaldo dan Draluk pun kembali ke rumah mereka. Di sana mereka menerima buku jilid 2 dari Ronaldo Chronicle. Mungkin ini akan menjadi pengalaman baru untuk Draluk. Dan di sini Ronaldo juga membawa Draluk untuk pergi ke tempat tongkrongannya. Ini adalah tempat di mana para pemburu vampir berkumpul. Teman-teman Ronaldo ini juga sudah membaca jilid 2 dari buku Ronaldo Chronicle. Dan mereka juga menyambut baik kedatangan Draluk ini. Tapi ada satu pemburu yang sangat menyukai Draluk ini. Dia ingin Ronaldo memberikan Draluk kepadanya.
Awalnya Ronaldo sangat senang jika ada orang lain yang memelihara Draluk. Tapi Draluk sangat tidak ingin bersama dengan pria kemayu ini. Dan jalan satu-satunya, master di kafe ini memberikan saran kepada kedua belah pihak. Bagaimana jika mereka melakukan pertandingan? Siapapun yang menang, mereka akan bersama Draluk. Ronaldo mengikuti permainan ini. Tapi dia pura-pura lemah dan mengalah. Tapi tidak berapa lama Ronaldo mendapat telepon dari Fakuma. Fakuma mengatakan kalau kerjasama Ronaldo dengan Draluk diterima dengan baik. Jadi Fakuma meminta Ronaldo untuk tetap satu tim dengan Draluk dan membuat cerita bagus untuk jilid ketiga bukunya. Tentu saja Ronaldo sangat syok. Dan dengan ini dia harus memenangkan pertandingan ini agar Draluk tetap bersamanya. Pertandingan ini benar-benar sangat sengit. Ronaldo benar-benar tidak ingin kalah dari pria kemayu ini. Bagaimanapun caranya dia harus menang. Pertandingan demi pertandingan mereka lalui sampai pada akhirnya Ronaldo memenangkan pertandingan ini. Nah teman-teman, itu tadi adalah alur cerita anime yang berjudul Kyuketsuki Sugushinu. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan pesan yang dapat kita ambil dari anime ini adalah jangan menunggu kehilangan baru sadar arti kebersamaan. Seperti halnya Ronaldo dan Draluk. Ronaldo adalah tipikal manusia yang pemarah. Sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Draluk, dia menjadi sangat marah. Tapi apa yang dilakukan Draluk? Dia hanya menerima dan tidak pernah sekalipun membalas. Nah, untuk kelanjutan video ini kita lanjut di part 2 ya.